Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Walau cerita sekarang ini sedang berada dalam arc Egghead, tapi belakangan ini juga ada berbagai hal menarik yang terjadi di luar pulau Egghead. Salah satunya adalah aksi Kuma yang pergi ke Marijois dan menimbulkan kehebohan di sana. Kedatangan Kuma ke tempat tersebut memicu kekacauan sebab orang-orang panik mengapa dia datang ke sana secara misterius. Para penjaga telah berusaha menahan Kuma, tapi kekuatan dari Kuma terlalu tangguh untuk bisa mereka tangani. Maka dari itu, Akainu pun turun tangan. Dia mencoba menghentikan Kuma, yang mana hal tersebut membuat Kuma cedera cukup parah. Namun, Kuma memakai kekuatannya untuk berteleportasi sehingga Kuma menghilang dari hadapan Akainu. Aksi dari Kuma yang datang mendadak ke Marijois memiliki kemiripan dengan pergerakan misterius robot kuno 200 tahun yang lalu. Jadi, dalam chapter 1067 dijelaskan bahwa robot kuno yang sekarang berada di Pulau Egghead dulu pernah menyerang Marijois. Aksi dari robot kuno pasti bukan suatu tindakan acak, melainkan ada tujuan tertentu yang dia incar di sana. Hanya saja, tidak diketahui itu apa, sebab sang robot saat itu kehabisan energi. Hingga kini, alasan dibalik perbuatannya 200 tahun yang lalu di Marijois masih menjadi misteri. Kemungkinan besar, robot kuno dan Kuma memiliki tujuan yang sama di tempat itu. Mereka berdua mengincar sesuatu yang sama, yang selama ini disimpan dan dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Sesuatu yang diincar baik oleh robot kuno maupun Kuma berada di ruangan beku yang ada di Marijois. Bila kita ingat kembali dalam chapter 906, pernah ditampilkan suatu ruangan beku yang misterius di Kastil Pangea. Ruangan itu pernah dikunjungi oleh Im Sama dan sepertinya tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Di dalam ruangan beku itu disimpan suatu topi jerami dengan ukuran yang cukup besar. Walau yang diperlihatkan hanya topi jerami saja, tapi tentu di sana tidak hanya ada itu. Sebab aneh rasanya jika sebuah topi saja harus disimpan di ruangan beku. Sebelum ruangan beku itu ditampilkan, cerita dalam chapter 906 memperlihatkan Doflamingo yang ada di Impel Down. Doflamingo sebagai orang yang tahu banyak hal penting tentang pemerintah dunia, berbicara soal suatu harta tersembunyi yang ada di Marijois. Harta yang dimaksud oleh Doflamingo pasti adalah harta nasional Marijois yang sudah pernah dia bicarakan di kerajaan Dressrosa. Melihat alurnya, maka harta yang Doflamingo maksud berkaitan dengan ruangan beku dan topi jerami yang ada di sana. Namun, harta tersebut sepertinya bukan topi jerami itu sendiri, melainkan sesuatu yang lain. Berhubung harta tersebut disimpan dalam ruangan beku, maka menandakan bahwa harta itu merupakan sesuatu yang bisa membusuk. Dari petunjuk-petunjuk yang ada, mulai dari sesuatu yang bisa membusuk dan keberadaan topi jerami berukuran besar di sana, maka mengindikasikan bahwa harta nasional Marijois merupakan tubuh dari seseorang. Harta itu merupakan jasad dari sang pemilik topi jerami besar itu. Ada cukup banyak penggemar yang berpendapat bahwa topi jerami tersebut dimiliki oleh Joy Boy pada masa lalu. Tubuh Joy Boy memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga walau sudah mati, tapi masih bisa berguna apabila orang lain tahu cara untuk memanfaatkannya. Tubuh itu telah dibekukan sedemikian rupa dalam jangka waktu yang sangat lama. Doflamingo pernah berkata bahwa keberadaan dari harta itu bisa mengguncang dunia. Apabila kekuatan buah iblis OP-OP Nomi berada di tangan Doflamingo, maka dia akan bisa menggunakan harta tersebut dan memiliki wewenang untuk menguasai dunia. Doflamingo juga menyinggung soal kemampuan dari buah iblis OP-OP Nomi yang bisa memindahkan kepribadian orang. Dengan begitu, maka harusnya kekuatan untuk memindahkan kepribadian itu berkaitan dengan penggunaan harta nasional Marijois. Kekuatan untuk memindahkan kepribadian sebenarnya sama seperti memindahkan jiwa seseorang ke tubuh orang lain. Hal itu pernah Lau lakukan di Pang Hazard ketika dia menukar kepribadian dari beberapa kru bajak laut topi jerami. Sepertinya, Doflamingo ingin menggunakan harta nasional Marijois dengan cara memindahkan kepribadian atau jiwanya ke tubuh sang Joy Boy itu. Tubuh Joy Boy yang lama pasti memiliki kekuatan yang sangat hebat. Daya tahan tubuhnya jauh di atas rata-rata, sehingga pukulan biasa saja pasti memiliki dampak yang sangat besar. Sekarang, mari kita kembali ke pembahasan aksi robot kuno dan Kuma. Tujuan dari serangan misterius mereka ke Marijois adalah untuk mengeluarkan atau mengambil tubuh sang Joy Boy itu.
untuk mencoba memahami mengapa robot kuno ingin melakukan itu 200 tahun yang lalu, mungkin tidak terlalu rumit. Karena robot kuno merupakan prajurit Joy Boy pada masa lalu, dan dia ingin mengambil kembali tubuh Joy Boy dari pemerintah dunia. Sedangkan untuk alasan mengapa Kuma ingin melakukan itu, ada 3 kemungkinan. Pertama, hal itu berhubungan dengan ras Kuma. Dalam chapter 1064, Jory Bonnie pernah berkata bahwa Kuma memiliki ras yang spesial. Ras itu mungkin ada kaitannya dengan kerajaan kuno. Maka dari itu, saat pikiran Kuma dikeluarkan, ada momen di mana tubuhnya bergerak sendiri sesuai dengan keinginan leluhur dari ras tersebut, yaitu untuk mengambil tubuh Joy Boy dari Mary Joyce. Kedua, ada fenomena misterius yang terjadi saat pikiran Kuma dikeluarkan. Entah bagaimana, saat pikiran Kuma dikeluarkan, misi dari robot kuno di Pulau Egghead berpindah ke dalam diri Kuma. Tubuh Kuma pun secara otomatis mulai bergerak untuk menuntaskan misi dari sang robot itu. Ketiga, itu semua adalah ulah dari Vegapunk. Vegapunk telah mempelajari banyak hal penting yang berkaitan dengan sejarah saat dia membaca buku-buku dari Ohara yang ada di Pulau Elba. Bisa jadi, Vegapunk sudah tahu alasan dibalik serangan sang robot kuno di Mary Joyce 200 tahun yang lalu. Vegapunk pun ingin misi yang gagal dilakukan oleh robot kuno itu bisa dilakukan kembali. Masalahnya, Vegapunk tak mampu mengaktifkan robot kuno itu. Namun, hal yang bisa dia lakukan adalah memindahkan program misi dari sang robot kuno ke dalam tubuh Kuma. Tentu itu juga atas persetujuan dari Kuma. Meski begitu, hal tersebut masih dirahasiakan oleh Vegapunk dari orang-orang karena belum saat yang tepat untuk mengungkapkan semua itu. Entah alasan mana yang benar dibalik serangan Kuma ke Mary Joyce, tapi yang jelas Kuma punya peluang besar untuk bisa menyukseskan misi tersebut. Sebab dia memiliki kemampuan teleportasi. Memang kekuatan Kuma saat ini telah melemah akibat kelelahan dan cedera yang dia alami. Namun, jika Kuma bisa mencapai ruangan beku, maka mungkin saja dia masih memiliki cukup tenaga untuk menteleportasikan tubuh Joy Boy untuk keluar dari Mary Joyce. Pada cerita kedepannya nanti, tubuh dari Joy Boy itu pasti akan memiliki pengaruh yang signifikan. Kemungkinan besar akan ada momen juga di mana Luffy melihat tubuh dari sang Joy Boy yang lama. Itu seperti permainan takdir, karena Luffy adalah sang Joy Boy yang baru. Saat melihat tubuh Joy Boy yang lama, akan ada sesuatu yang terpicu dan bangkit dalam diri Luffy. Nah, itu tadi teori tentang misi robot kuno dan Kuma yang ada di Mary Joyce. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.